Perkenalkan, nama saya Faid Muhammad Rosyid. Di sini saya sebagai founder Mas Tani Farm, sebuah sebenarnya ini wadah untuk mendampingi petani atau khususnya di lingkungan pertanian saya seperti itu. Nah, latar belakang saya itu sebenarnya lulusan SMK, bukan akademisi di bidang pertanian seperti itu. Saya lulusan di teknik pemesinan. Awal mulanya itu saya itu ada darah keturunan petani lah, katakanlah begitu. Karena orang tua saya itu dulu juga petani, saya dididik dari kecil untuk ikut andil dalam pertaniannya seperti itu. Nah, kalau awal mulanya saya masuk di pertanian itu di satu sisi ada istilahnya kekhawatiran atau istilahnya saya itu pengen usaha yang dekat dengan orang tua seperti itu. Saya melihat kondisi bagaimana anak rantau ketika orang tuanya meninggal atau sahabatnya atau istilahnya lingkup keluarganya meninggal, ingin pulang pun kesulitan seperti itu. Dan juga ketika saat makan itu ketika teringat orang tua lah seperti itu, kita agak istilahnya rindu lah seperti itu. Dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk melakukan usaha yang ada di dekat orang tua. Dulu awalnya saya masuk itu sebelum ke pertanian, saya itu di peternakan seperti itu. Tapi ketika masuk di peternakan dengan mengandalkan peternakan itu untuk hasilnya itu agak cukup lama seperti itu. Jadi saya nyoba-nyoba untuk bertani sayur dulu itu. Nah, ketika sayur itu malah hasilnya kok lebih cepat. Dari situ saya mulai menggeluti pertanian lebih fokus. Untuk perkembangan sendiri, alhamdulillah saya itu dikatakan petani yang istilahnya udah mumpuni belum sih, karena saya baru sekitar dari 2018 dan saya juga masih merintis dan perlu perbaikan-perbaikan juga seperti itu. Jadi dari awal mulanya kemudian saya nggak punya apa-apa seperti itu, kemudian merintis usaha bidang pertanian, kemudian ada beberapa teman yang support juga untuk membantu di sini, ada Mas Afi'i, kemudian keluarga juga dari situ, kemudian membangun sedikit istilahnya investasi di bangunan seperti itu. Nah, jangka ke depannya insya Allah di sini akan menjadi lahan atau lab istilahnya observasi teman-teman bersama seperti itu. Kalau dari saya sendiri itu pertanian itu awal mulanya karena itu. Jadi saya tidak langsung memfokuskan ke pertanian. Jadi saya awal mulanya intinya cuma pengen usaha yang di dekat orang tua. Kemudian saya melakukan melakukan analisa pasar dan melakukan analisa usaha. Yang saya pilih diantaranya adalah pertanian karena yang pertama istilahnya modalnya itu udah ada, maksudnya lahan seperti itu. Dari situ kemudian saya memilih lebih fokus ke pertanian. Pertanian itu bukan usaha yang salah, dan ketika kalian melihat dan mulai suka dengan pertanian itu bukan kesalahan, itu adalah hal yang paling benar. Kenapa? Selama masih ada mulut dan perut, pertanian masih dibutuhkan dan itu tidak mungkin ditolak. Dan istilahnya dalam artian pertanian itu menjadi sumber utama bagi kehidupan manusia seperti itu. Selama ada manusia berarti pertanian sangat dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk harapannya ke depan sih kalau dari saya untuk usaha tidak terlalu banyak, karena pasti ketika apapun profesi ditekuni dengan fokus seperti itu pasti menghasilkan. Tapi harapan saya untuk generasi yang akan datang lah seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama berkolaborasi baik dari dinas, instansi, baik dari media dan lain sebagainya, bagaimana kita membentuk sebuah istilahnya pertanian yang cantik lah. Jadi kita kemas bagaimana biar anak muda itu tertarik. Bukan tertarik cuma secara konten tapi benar-benar menjanjikan. Untuk teman-teman calon petani atau teman-teman yang cinta di pertanian, mari kita bertani bersama-sama. Pertanian itu sangat menguntungkan. Yang pertama, jika kita tidak dalam artikan komersil, paling enggak kita bisa surplus untuk keluarga kita sendiri. Kita hidup di lahan dan menghidupi di lahan kita sendiri. Kita tidak bergantung dengan orang lain seperti itu. Saya Satria Aji dari Bumi Kayangan Farm. Kebetulan saya di sini adalah owner dari Bumi Kayangan Farm. Saya memulai ternak domba di Gunung Kidul itu sejak tahun 2017. Sebelumnya saya tinggal di Bumiayu
sejak saya hijrah di Gunung Kidul, saya putuskan, saya melihat peluang usaha di sini. Saya berpikir keras apa yang bisa masuk di Gunung Kidul ini. Kaitannya dengan luasan lahan, akhirnya saya putuskan untuk beternak domba. Karena saya melihat prospek domba ini masih bagus. Peluangnya besar kaitannya dengan adanya luasan lahan pakan yang ada di Gunung Kidul. Sebelumnya saya di Bumiayu, bisnis saya perikanan, tapi ketika saya pindah ke Gunung Kidul pada tahun itu saya niatkan untuk beternak domba. Kebetulan di Bumiayu dulu saya punya banyak rumput yang tidak sengaja. Akhirnya saya punya domba 1 tambah 1 tambah 1 hingga akhirnya ketika pindah ke Gunung Kidul saya putuskan untuk menjadi peternak, bermodalkan domba yang saya punya, yang saya angonkan di Bumiayu, saya bawa ke Gunung Kidul dan alhamdulillah sampai saat ini saya jadi peternak domba. Alhamdulillah saya teknik industri dari UPN Veteran Yogyakarta. Saya SMA di Jogja, SMA Muhammadiyah, lalu lanjut ke teknik industri. Saya lulus, saya menikah, lalu saya beternak domba. Alhamdulillah tahun 2017 dari 27 ekor domba yang saya bawa, waktu itu namanya pemula, Mbak. Jadi masih banyak kendala, termasuk dalam ekspedisi domba pun saya nggak tahu caranya dulu gimana cara bawa domba yang aman. Saya bawa domba pakai mobil besar, akhirnya sampai sini malah beberapa 1 atau 2 ekor ada yang mati. Setelah di sini 1 bulan ada yang keguguran. Bahkan bisa dibilang domba yang saya bawa dari Bumiayu itu ya jadi ajang pembelajaran saya untuk menjadi peternak yang serius. Dulu punya domba sekedar punya saja, tapi ketika saya menggeluti 100% menjadi peternak domba ternyata ya beda antara hanya sekedar punya dan menjadi peternak domba. Banyak hal-hal yang harus dipelajari, banyak hal-hal baru yang memang waktu itu saya belum punya basicnya. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya induk breeding 80 ekor di kandang. Mungkin saat ini anakannya masih sekitar 20-an. Itulah saja juga saya rutin panen hasil anakan. Dalam proses peternakan ini saya juga punya usaha sampingan yang masih satu jalur dengan peternakan, yaitu saya menanam rumput unggul untuk pakan domba. Dan mungkin bisa dibilang saya selama ini banyak income dari penjualan rumput itu. Duka menjadi petani milenial tentu saja kaitannya dengan laju kembangnya peternakan. Kadang kendalanya kami di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu istimewa. Yang paling susah itu adalah menjaga agar pakan itu terus berlangsung. Bagaimana dari hari ke hari kita jangan sampai kehabisan stok pakan. Ada kalanya di musim penghujan kita pakan overstock berlebih. Tapi ketika memasuki musim kemarau seperti hari ini, pakan di lahan bisa turun drastis produksinya sampai kehabisan. Kadang sampai kita harus beli ke petani untuk pakan ternak di kandang. Tapi ada kalanya kita menjual. Di lain waktu ketika ada mungkin ada yang sakit seperti kasus PMK kemarin juga tetap ada kematian. Kadangkala ada ternak yang lahir prematur, anaknya mati, itu juga ya suka dukanya peternak itu. Ya alhamdulillah banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya kita anggap itu hal yang wajar lah dalam peternakan. Tentu ada risiko, untuk ruginya juga ada saatnya kita juga untung. Kami berharap Bumi Kayangan Farm ini bisa memberi warna untuk dunia peternakan khususnya di Gunung Kidul. Karena dari awal saya menggeluti ternak domba ini, masyarakat
selalu mengatakan bahwa domba itu tidak umum di Gunung Kidul. Domba itu tidak laku, tidak ada yang minat untuk memelihara domba. Tapi saya konsisten, saya komitmen tinggi untuk tetap fokus memelihara domba. Harapan saya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan domba di Gunung Kidul bisa menjadi satu warna tersendiri dalam dunia peternakan di Gunung Kidul. Karena saya yakin untuk budidaya domba, untuk peternakan domba itu prospeknya sangat bagus. Dari segi produktivitas juga tinggi, dari risiko juga termasuknya kecil, permodalan juga masih terjangkau. Mudah-mudahan harapan saya dinas juga bisa menjembatani, bisa membantu kami untuk paling tidak memperluas informasi kepada petani-petani yang sekiranya tertarik untuk beternak domba. Mudah-mudahan bisa memajukan ekonomi Gunung Kidul khususnya. Buat kaum milenial khususnya ya, ayo kita semangat berkarya, kita jadikan dunia peternakan ini sebagai usaha yang maju, usaha yang kompeten, usaha yang layak untuk dijalankan, usaha yang dapat dibanggakan dan bahkan dapat diwariskan. Karena usaha ini bisa skala kecil, sedang, bahkan bisa skala besar. Pokoknya tetap semangat.